Oke, selamat pagi, bisa dengar suara saya? Mbak Puput, Mbak Mita. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, kita mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba hari ini yang masuk cuma 2. Lainnya mana? Mungkin belum bangun, Pak. Belum bangun. Oke, ya. Kelihatan PPT yang saya tampilkan? Kelihatan. Oke. Oke, kita masuk ke data dan proses modeling ya. Jadi selama pengembangan sistem itu diperlukan model proses dan data. Sebelumnya kemarin kita bahas tentang prototype, ya, RAD. Kita hari ini bahas tentang data dan proses modeling. Kemudian model data menggambarkan data yang digunakan oleh sistem. Model atau model proses itu menggambarkan proses yang dilaksanakan sistem. Level of detail itu bervariasi antara ringkasan terbaik hingga yang paling kurang detail. Kemudian peralatan terstruktur memungkinkan level of detail ini bervariasi. Dan kita masuk ke Entity Relationship Diagram atau ERD. Jadi ERD di sini digunakan untuk membuat diagram hubungan diagram di dalam sebuah sistem. Ya. Kemudian simbol entity itu jenisnya rectangle atau kotak. Ya. Kemudian hubungan atau relationship itu disimbolkan dengan belah ketupat. Ya. Sebagai contoh di sini pekerja mengisi time card. Saya contohkan lebih detail di sini ya, ada one to one, one to many, many to many. One to one itu digunakan hubungan antara satu dengan satu. Contohnya mahasiswa NPM. Jadi satu mahasiswa mendapat satu NPM. Apakah di sini mempunyai lebih dari satu NPM? Mbak Mita punya NPM berapa? 1 atau 2? 1. Puput pun juga mempunyai NPM sebanyak 1. Ya. Selain contoh mahasiswa, contoh lainnya apa Mbak Mita? Selain mahasiswa. Halo, selain mahasiswa apa contoh lainnya? Halo. Oke. Yang kedua adalah one to many. Satu mahasiswa menerima banyak mata kuliah. Nah, jadi mahasiswa satu banyak mata kuliah. Kemudian ini digunakan kalau Anda saat mengisi KRS atau kartu rencana studi. Kemudian ada many to many. Jadi banyak mahasiswa itu diajar banyak dosen. Nah, itu contoh dari konektivitas
atau hubungan di dalam ERD. Contoh lainnya? Kalau contoh lainnya ada enggak yang bisa Anda contohkan coba? Mbak Puput, bisa dengar suara saya Mbak Puput? Halo? Contoh lainnya dari one to one apa selain mahasiswa dan NPM? Jadi satu presiden memimpin satu negara. Oke. Mbak Mita, contoh lainnya apa one to one? Halo Mbak Mita? Halo Mbak Mita? Dengar suara saya? Halo? Mas Bagas, bisa dengar suara saya Mas Bagas? Oh, ada. Contoh lainnya apa Mas ya? One to one selain presiden tadi, selain mahasiswa. Ini one to one ini loh. Satu to satu. Atas ini loh. Oh, yang B ini. Ya. Rapat RT dipimpin Pak Lurah ya, misalkan ya satu lurah memimpin beberapa RT, mungkin bisa ya. Mbak Mita? Halo Mbak Mita? Mita Anggraini, mana orangnya? Tidur mungkin ya. Tiduran mungkin. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada atribut. Nah, atribut ada karakter dari suatu entity. Itu merupakan elemen data. Ya. Kemudian identifier atau identifikasi itu adalah atribut unik dari entity. Deskriptor atau description itu menggambarkan entity. Ya. Kemudian persiapan entity relationship diagram. Jadi Anda harus identifikasi dulu entity apa saja yang dibutuhkan. Kemudian identifikasi hubungan dari entity. Ya. Selanjutnya Anda harus menyiapkan sketsa ERD atau entity relation diagramnya. Kemudian memetakan elemen data terhadap entity map. Kemudian melakukan analisis data. Itu umumnya melakukan 3 kali normalisasi. Kemudian mempersiapkan modifikasi RD, review RD dengan user dan memperbaikinya kembali. Nah, di dalam proses analisis data itu di sini disebutkan biasanya menggunakan normalisasi. Nah, saya bertanya dulu kepada Anda. Ya. Mbak Puput, Mbak Mita, kemudian Mas Bagas, terus satu lagi siapa ini? Nggak ada namanya.
Siapa? Ananda Rosa. Oke. Dari keempat mahasiswa yang hadir di sini, ya, sudah pernah mendapatkan normalisasi belum? Belum, masa belum? Masa belum pernah dapat normalisasi? Normalisasi itu dimulai dari Anda menyiapkan semua entity, ya, semua. Jadi dari entity namanya sama, itu disiapkan semua, ya, disiapkan semua itu nanti. Nah, kemudian setelah itu masuk ke normal ke-1, menghilangkan entity yang sama. Normal kedua membuat indeks. Normal ketiga membuat relasi. Nah, jadi biasanya menggunakan 3 kali normalisasi. Dari yang tidak normal itu semua data atau entity dimasukin, kemudian normal 1 menghilangkan data yang sama, kemudian masuk ke normal kedua membuat indeks, ada indeks primer, ada indeks secondary, ada indeks kandidat, kemudian pada normal yang ketiga itu membuat suatu hubungan atau relasi. Ya. Nah ini first normal, ya, first normal. Kemudian second normal, kemudian third normal. Ini menghilangkan elemen yang sama. Jadi tadi saya singgung data yang sama tadi, elemen data yang sama dihilangkan. Kemudian second, ya, menghilangkan atau membuat key-nya, membuat kuncinya atau indeksnya, ya, composite key. Kemudian yang ketiga, ya, membuat relasi dari atribut yang ada. Normal 1, normal 2, normal 3, ya. Itu tentang RP dan normalisasi. Ya. Itu tentang RP dan normalisasi. Ada tanyakan dulu nggak? Silakan, monggo yang mau tanyakan. Enggak, yang mau tanyakan silakan kalau ada yang tanyakan. Silakan. Ada yang tanyakan enggak, Mas semuanya? Mas Bagas, Mbak Puput, Mbak Mita, Mbak Zilda Rosa. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Belum, oke ya. Coba kita singgung tentang abstrak ya. Oke, ya. Abstrak ya. Kita masuk ke pengertian dulu, abstrak itu apa sih ya. Jadi abstrak itu bisa diartikan sebagai representasi dari isi dokumen yang singkat dan tepat. Itu adalah abstrak. Kemudian sebelum kita bahas lebih lanjut ya, saya tanya dulu pada kalian coba. Kemarin kan kalian sudah saya minta untuk buat suatu aplikasi sesuai dengan tema yang akan Anda angkat untuk pembuatan skripsi. Ya kan? Udah ada gambaran belum? Anda nanti itu mau membuat judul itu tentang apa sih? Ya, Mbak.
Mbak Puput coba. Udah ada judul, tema tentang apa Mbak Puput? Halo Mbak Puput? Puput Novita? Halo, dengar suara saya enggak? Halo? Mas Bagas? Bisa dengar suara saya? Patah-patah. Bentar. Sekarang masih jelas atau enggak? Putus-putus atau enggak? Putus-putus. Oh. Oke, bentar. Bentar, coba. Oke, sekarang udah jelas belum? Masih sama? Masih putus-putus? Masih putus-putus semuanya? Masih, oh, oke lah. Ya. Masih, ya. Saya jelasinnya pelan-pelan aja kalau gitu ya. Jadi, abstrak, ya, itu mendeskripsikan isi dari cakupan tulisan. Nah, itu adalah abstrak. Kemudian, Kamus Besar Bahasa Indonesia, abstrak itu bisa diartikan sebagai ikhtisar, ringkasan, inti. Jadi abstrak itu ikhtisar, ringkasan, inti. Jadi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, itu bisa berupa karangan, laporan, atau sebagainya. Nah, untuk fungsinya, ya, fungsi dari abstrak itu adalah memudahkan para pembaca untuk mendapatkan informasi terbaru tentang suatu bidang yang diminati, tanpa harus membaca seluruh isi dokumen. Jadi cukup membaca abstrak saja, itu sudah bisa mewakili dari semua yang ada di dalam tulisan. Kemudian menghemat waktu pembaca. Kemudian melanjutkan membaca atau tidak. Jadi kalau sudah baca abstrak udah paham, oh ini maksudnya seperti ini, ya bisa ditinggalkan. Atau kalau belum paham tentang maksudnya, ya berarti melanjutkan pembacanya lagi. Ya. Kemudian fungsi lainnya, ya, itu untuk menghindari terjadinya duplikasi tulisan. Ya, untuk menghindari duplikasi tulisan. Terus kemudian di dalam abstrak itu paling bawah biasanya ada yang namanya keyword. Keyword atau key, kuncinya, kata kunci ya. Itu untuk memudahkan dalam penyimpanan secara elektronis. Nah, jadi keyword itu memudahkan dalam penyimpanan secara elektronis.
Terus kemudian ada dua tipe abstrak ya. Ada deskriptif abstrak dan ada informatif abstrak. Deskriptif ya, deskriptif itu berisi informasi yang terdapat pada tulisan, berisikan tujuan, ya, metode, dan cakupan dari tulisan. Nah, kemudian tidak mencakup hasil, kesimpulan, dan rekomendasi. Jadi ini yang ada di dalam deskriptif abstrak. Biasanya sangat pendek dan memperkenalkan kepada pembaca tentang subjek dari tulisan. Ya. Kemudian yang kedua adalah informatif abstrak. Ini merupakan substitusi dari dokumen. Berisi spesifik informasi dari tulisan. Versi miniatur dari dokumen yang mencakup tujuan, metode, ya, cakupan hasil, kesimpulan, dan rekomendasi dari tulisan. Itu adalah informatif abstrak. Kemudian pendek, ya, biasanya 10% dari panjang tulisan. Ya, biasanya digunakan dalam laporan penelitian. Ya, nah itu tentang abstrak. Ya, itu tentang abstrak. Nah, kemudian dari tema yang Anda ambil untuk pembuatan aplikasi ya, dalam mata kuliah client server, ya, Anda sudah punya gambaran belum tentang judul yang Anda ambil nanti? Ada enggak? Mbak Puput? Halo Mbak Puput, ada tema yang Anda ambil apa? Judulnya? Halo? Oke semuanya, apakah masih bisa dengar suara saya? Halo? Masih dengar suara saya enggak semuanya? Halo? 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 Mbak Rosa, dengar suara saya? Zilda Rosa? Bisa dengar suara saya Mbak Rosa? Atau siapa saja?
Suara saya apa enggak kedengeran? Apa gara-gara sinyalnya jelek? Gara-gara hujan ini apa ya? Halo, Mas Bagas? Bisa dengar suara saya semuanya? Bisa enggak? Halo? Halo, dengar suara saya semuanya? Ya, halo semuanya. Ayo silakan. Ya, silakan coba. Coba kamu punya tema kemarin apa sih? Laporan keuangan kalau nggak salah ya. Iya. Kamu informasi penetapan harga penjualan. HPP berarti. HPP. Oh. Oke. HPP kalau minta apa? Kalau Mbak minta apa? Mas Bagas HPP. Minta apa minta? Ya, ya. Kalau Mita apa Mita? Halo Mita. Halo Mita, dengar suara saya? Kamu kira-kira mau ambil judul apa? Judulnya apa kira-kira kamu? Oh iya, judulmu itu apa? Kira-kira kamu mau ngambil judul apa kira-kira? Judulnya judul. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi. HPP, laporan laba rugi. Kalau Rosa apa Rosa? Ya. Pencatatan penerimaan kas dari penjualan tunai.
Catatan. Oke lah. Kalau Puput apa Puput? Wah, web. Berarti nanti tentang web. Ya. Jadi Bagas HPP itu menggunakan orientasi objek. Mita pun juga laba rugi juga menggunakan orientasi objek. Puput menggunakan web. Kalau Rosa menggunakan apa? Web juga Mbak Rosa. Kalau Rosa juga web. Webinar. Nggak jadi. Apa udah dibuat? Apa sudah dibuat? Belum lah kok jadi. Oh. Nah kenapa? Oh, terus mau pakai apa? Web aja nggak apa-apa. Oh, ya pakai pemrograman berorientasi objek atau pakai web itu bagus ya. Ya. Oke ya. Jadi itu nanti judulnya Anda persiapkan ya. Nanti kalau situasi sudah memungkinkan, Anda nanti bisa ke kampus, kemudian nanti Anda bisa konsultasi langsung dengan dosen yang Anda anggap cocok dengan Anda, kemudian nanti Anda bisa membuat proposalnya. Harapannya kan semoga cepat lulus. Ya. Oke, saya kira itu dulu ya yang saya singgung tentang hari ini. Saya tutup dulu ya dari saya. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.